Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Bu. Pagi juga, Bu. Oke, salam Veritas. Salam Semangat Veritas, berusaha, semangat semua untuk perubahan. Tuhan Semua ya. untuk Tuhan. Oke, puji Tuhan ya, hari ini kita bisa bertemu ya dan berkumpul dalam keadaan yang sehat tanpa halangan suatu apapun. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian ya atas kehadiran kalian nih di sini untuk memenuhi panggilan Ibu ya. Jadi kalian sudah meluangkan waktu bersedia melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Ibu. Gimana kabar kalian? Sehat semua ya? Sehat, Puji Tuhan sehat, Bu. Puji Tuhan sehat. Baik, anak-anak, kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan nih apa bimbingan kelompok itu. Nah, dalam kegiatan ini kita akan membahas masalah-masalah ya yang umum ya. Nah, masalah-masalah yang umum maupun juga masalah tentang pribadi. Nah, Ibu berharap kalian semua di sini juga jujur di sini ya untuk terbuka satu sama lain ya. Dan pokoknya nggak ada yang ditutup-tutupi ya di dalam pembicaraan hari ini. Nah, selain itu dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya asas keterbukaan itu tadi ya. Kemudian ada asas rahasia ya. Nanti kita apa yang akan kita bahas ya, tidak boleh orang lain mengetahui seperti itu ya. Nah, Ibu berharap kalian itu datang ke sini atas dasar juga sukarela. Nah, kalau asas kerahasiaan tadi artinya begini, apa yang menjadi pembicaraan kita di dalam grup kita ini ya, tidak usah diceritakan ke teman-teman yang lain ya di luar sana begitu ya. Nah, kalau asas sukarela di sini Ibu rasa tanpa paksaan ya. Kalian di sini ya. Sepakat Iya, Bu. tidak ada paksaan? Sepakat, Bu. Sepakat. Tidak ada, Bu. Oke. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan hari ini maka supaya bisa berjalan dengan lancar, maka kita akan awali dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Oke, baik, Stephen. Baik, teman-teman. Sebelum memulai bimbingan kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, terima kasih ya, Stephen ya. Sama-sama, Bu. Nah, anak-anak, coba Ibu mau tanya di sini, apakah semuanya sudah mengenal dengan teman-teman di sini? Karena kan ini dari berbagai kelas ya. Belum ya? Kalau Belum, begitu Bu. kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, Ibu di sini sebagai pemimpin kelompok ya, sebagai guru BK-nya. Nama saya Delta. Silahkan dari kelas 8A dulu boleh? Dari saya, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Juan. Halo Juan, kita sapa nah. Halo Juan. Halo, Juan. Halo. Kemudian? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alex dari kelas 8A. Oke, Halo, Alex. Halo. Oke, baik. Siapa lagi? Halo semuanya, nama saya Erlangga dari kelas 8A. Halo, Langga. Halo Langga. Siapa lagi? Dari 8B? Saya, Bu. Halo, perkenalkan saya Cynthia dari kelas 8B. Oke. Halo, Cynthia. Oh ya. Perkenalkan nama saya Agatha Devara dari kelas 8B. Oke, Halo, halo Devara. Devara. Kemudian kelas 8C, coba perkenalkan. Saya Stephen dari kelas 8C. Halo Stephen. Siapa yang belum? Perkenalkan nama saya Dana Malasari, kelas 8C. Oke, halo Halo, Aida. Aida. Nah, baik, terima kasih ya teman-teman ya di sini kalian sudah memperkenalkan nama kalian masing-masing. Nah, yuk selanjutnya karena kita sudah berkenalan, nah kita akan sepakati dulu nih nak. Berapa menit atau berapa jam waktu yang akan kita pakai untuk kegiatan pada hari ini?
30 menit aja, Bu. Gimana yang lain? 30 menit. Saya Ya, sepakat, sepakat. Oke, baik. Kalau begitu 30 menit ya, Ibu harap kalian semuanya aktif ya dan bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Oke, siap? Kita hanya punya waktu 30 menit dari sekarang. Ya. Baik, anak-anak, di sini Ibu akan mengingatkan kembali nih apa kegiatan bimbingan kelompok itu ya. Di sini kita akan membahas ya masalah yang bersifat umum maupun bersifat pribadi. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana kita akan mencari solusi ya, solusi dari penyelesaian masalah-masalah itu ya. Kita fokus ya anak-anak apa yang akan kita bicarakan ya. Kalian tidak boleh saling mendahului, tapi di sini harus saling menghargai ya, menghargai satu dengan yang lain. Bagaimana anak-anak, sudah siap semuanya? Siap, Bu. Oke. Nah, dalam kegiatan ini yang akan kita bahas ya, tujuannya di sini adalah kita akan membahas bagaimana kita akan menyikapi bully. Ya. Nah, di sini Ibu berharap kalian nanti bisa mengemukakan pendapat, memberikan saran atau memberikan kritik juga ya mengenai topik yang akan kita bahas. Nah, anak-anak, siapa di sini yang mau bertanya mengenai tema ini? Saya dong, Bu. Oh ya, gimana Bu, Langga? boleh minta tolong diperjelas lagi. Kita akan membahas tema ini seperti apa, Bu? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya Langga ya. Nah, sekalian di sini akan Ibu jawab langsung ya. Anak-anak kan kita akan membahas bersama bagaimana cara menyikapi perbuatan bully itu. Nah, jadi anak-anak, tujuan dari pembahasan ini adalah agar kita itu semua tahu ya perbuatan bully itu seperti apa, bagaimana sih dampaknya dari bully itu, dan bagaimana cara kita menyikapi dari perbuatan bully itu. Apakah sudah paham dengan yang Paham, Bu. saya sampaikan? Bu. Paham ya. Nah, baik anak-anak, saya sampaikan topik yang akan kita bahas selanjutnya. Kita akan berdiskusi, kemudian minta masing-masing dari kalian untuk menyampaikan pendapatnya. Tidak ada benar, tidak ada salah. Siap? Siap. Oke. Sebelum kita mulai diskusi, sepertinya pada tegang semua ini. Kita akan melakukan ice breaking sebentar lah ya. Oke, kita akan konsentrasi. Gampang kok ice breaking-nya ya. Nah, kalian kan semuanya tuh menghadap ke Ibu nih ya. Nah, sekarang ketika Ibu mengatakan kanan, maka kepala kalian palingkan sebelah kiri. Tapi kalau Ibu mengatakan kiri, ya, maka kalian palingkan kepalanya sebelah kanan. Siap? Oke. Siap, Bu. Langga siap? Bu. Oke. Siap. Kita mulai kanan. Langga salah. Oke, konsen ya. Kanan. Kiri. Kanan. 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 Aida salah. Kan Ibu tadi bilang kalau kanan berarti kalian palingkan kepala sebelah kiri. Siap, satu lagi putarannya. Kiri. Langga salah. Kanan. Kiri. Kanan, kanan, kanan. Oke, baik, terima kasih ya. Enggak cangkel ya lehernya ya. Oke, baik. Kita sudah selesai dulu ya nak untuk ice breaking-nya. Nanti mungkin kalau ada waktu kita akan kembali lagi ke ice breaking. Gimana perasaan kalian setelah ice breaking ini? Senang, Bu. Tenang. Ada yang lain? Jadi nggak tegang lagi, Bu. Oke, karena kepalanya sudah digeleng-geleng kan gitu ya. Oke, baik. Tadi itu adalah ice breaking tentang bagaimana kalian berkonsentrasi terhadap suatu kegiatan ya nak. Kan tadi Ibu mengatakan kalau kanan ya harus kebalikan ya, kanan itu sebelah kiri ya. Oke, nah anak-anak kita akan mulai langsung ya dengan kegiatan inti yang akan Ibu mulai. Nah sebelumnya Ibu akan memberikan
video yang harus kalian tonton ya. Tonton dengan penuh perhatian. Nah, kemudian nanti kita diskusikan. Sudah tampak? Dari ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਨੀ ਏ the one and only ਆਈ ਆਈ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਰੱਬ ਦੇ ਤੂੰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ a bit harder yo I'm a rider provider bring the heat girl I will bring the fire and my name keeps going worldwide so my job is to satisfy Call me Mr. Machiavelli I make them disappear just like Harry Houdini when I'm lyrically so insane so I'm majestic diamond the agenda ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈ ਨੇ ਲੋਕ they see me as a problem ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ the problem I give them a cure with a fresh new album I'm a rider provider bring the heat girl I will bring the fire and my name keeps going worldwide so my job is to satisfy in a zone where I can't stop it hitting in your body I feel straight to the pin this is the way I like to work it never gonna stop while I'm hard working I am in a zone where I can't stop it hitting in your body I feel straight to the pin so move out the way I am a rider provider bring the heat girl I will bring the fire and my name keeps going worldwide so my job is to satisfy ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਨੀ ਏ the one and only ਆਈ ਆਈ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਰੱਬ ਦੇ ਤੂੰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ a bit harder yo I'm a rider provider bring the heat girl I will bring the fire and my name keeps going worldwide so my job is to satisfy Call me Mr. Machiavelli I make them disappear just like Harry Houdini when I'm lyrically so insane so I'm majestic diamond the agenda ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈ ਨੇ ਲੋਕ they see me as a problem ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ the problem I give them a cure with a fresh new album I'm a rider provider bring the heat girl I will bring the fire and my name keeps going worldwide so my job is to satisfy Oke. Sudah stop ya videonya ya. Nah, bagaimana anak-anak?
setelah tadi kalian menonton video mengenai itu adalah contoh bully yang ada di sekolah ya. Nah, anak-anak, Ibu akan membentuk kelompok ya, silahkan. Atau mau bentuk sendiri ya? Bentuk sendiri ya. Dalam kelompok ini Ibu akan bagi lagi menjadi 3 kelompok. Silahkan kalian boleh pilih. Cynthia dengan siapa? Saya mau sama Devara, Bu. Oke, Steven? Kelompoknya mau dengan siapa, Steven? Saya dengan Aida, Bu. Oke. Satu lagi, Devara dengan siapa? Saya sama Cynthia, Bu. Oke, Cynthia, Aida. Cynthia dengan Aida, Devara dengan? Tidak, Bu, kebalik. Saya dengan Aida, Cynthia dengan Devara. Oh, baik. Kalau begitu, silahkan kalian akan mendiskusikan ya mengenai pertanyaan yang ada di dalam video tadi. Boleh menggunakan di WA ya, menggunakan grup WA atau kalian bisa video call dengan temannya ya. Nah, Ibu beri waktu selama kurang lebih 2 menit untuk mendiskusikan pertanyaan ini. Oke. Pertanyaan nomor 1. Sikap yang seperti apa yang tercermin dari para pelaku bully tersebut? Bully yang tadi ya, Nak, yang ada di video. Kemudian, mengapa sih ada orang yang melakukan hal tersebut? Dan yang ketiga, jika kalian di posisi orang yang sedang dibully, bagaimana perasaanmu diperlakukan seperti itu? Silakan diskusikan dengan teman kelompokmu. Oke, baik. Sudah? Nah, sekarang silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi. Siapa mulai dari siapa duluan? Saya mau coba jawab, Bu. Oke, baik Devara. Pertanyaan pertama, sikap yang seperti apa yang tercermin dari pelaku bullying tersebut? Sikap yang seperti tidak punya hati, Bu. Karena mereka memperlakukan temannya bukan kayak sebagai temannya gitu, Bu. Oke, baik. Nomor 2. Yang nomor 2, mengapa ada orang yang melakukan hal tersebut? Karena mereka merasa yang paling berkuasa gitu, Bu. Merasa yang paling hebat. Jadi mereka bisa memperlakukan orang lain semena-mena gitu, Bu. Oke, baik. Yang Kemudian, ketiga, jika kalian berada di posisi orang yang selalu dibully, bagaimana perasaanmu diperlakukan seperti itu? Yang pasti saya merasa sedih, Bu, karena seharusnya kan kita semua seperti teman, seperti keluarga, tapi malah diperlakukan yang sebaliknya gitu, Bu. oke, baik, bagus. Kelompok berikutnya. Terima kasih ya Devara ya, kelompok berikutnya. Dari kelompok saya, Bu. Ya, Juan. Dari pertanyaan pertama, sikap yang tercermin dari perilaku bullying tersebut itu perbuatannya mencela dan tidak terpuji karena mereka mencela, menginjak-injak harga diri dan martabat seseorang seenaknya. Lalu dari pertanyaan kedua, kenapa bisa ada orang yang ingin melakukan hal tersebut? Karena seperti yang kata Devara tadi, mereka merasa lebih kuat, lebih jagoan, dan juga kadang ada beberapa orang yang tidak suka dengan dia, makanya dia dibully seenaknya. Oke. Lalu yang ketiga, kalau saya di posisi orang itu yang selalu dibully, saya sedih karena dengan perilaku yang seperti itu bisa membuat seseorang bisa saja bunuh diri karena mentalnya yang lemah, atau terkadang mereka bisa saja hanya diam dan tidak bisa Oke. apa-apa. Ya, baik. Terima kasih Juan. Berikutnya kelompok Cynthia ya, yang belum maju ya.
Oke, yuk Cynthia. Kelompok saya, Bu. Saya sekelompok Kelompok sama siapa? Devara, Bu. Oh, satu kelompok sama Devara. Kelompoknya Steven. Ya. Maaf, Steven. Ya, yuk Eh, Steven. Setelah membahas dengan Aida, saya mendapat 3 jawaban ini. Yang pertama, sikap yang seperti apa yang tercermin dari para pelaku bullying tersebut? Menurut kelompok kami, sikap yang tercermin dari para pelaku bullying adalah sikap pengecut. Karena dari apa yang kami lihat, para pelaku bully selalu menindas korban yang terlihat lemah hanya untuk kepuasan pribadi saja, Bu. Oke. Dan sangat jarang kami melihat pelaku bullying yang mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Menurut kami seperti itu, dari poin yang A. Poin yang B, mengapa ada orang yang melakukan hal tersebut? Menurut kelompok kami, para pelaku bullying biasanya melakukan tindakan perundungan hanya untuk memuaskan dirinya sendiri, dan tak jarang mereka juga ingin melampiaskan emosinya kepada orang lain, padahal itu hanya emosi pribadi saja. Yang poin ketiga, jika kalian di posisi orang yang selalu dibully, bagaimana perasaanmu diperlakukan seperti itu? Jika saya menjadi orang yang selalu menjadi korban perundungan, perasaan saya pasti campur aduk, Bu. Saya pasti ingin menangis, marah, dan teriak di saat waktu yang bersamaan. Dan pastinya saya akan sakit hati, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya. Semua jawabannya bagus ya, Nak ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya nih. Informasi apa yang diperoleh pada kegiatan diskusi tadi? Saya pengen coba jawab, Bu. Jawaban Oke. saya bahwa perundungan biasa terjadi di sekolah, Bu. Oh gitu, yang dari diskusi tadi ya. Berikutnya apa? Informasi apa? Dari saya, Bu, kalau yang saya lihat di dalam bully itu pasti ada pelaku, ada korban, dan ada saksi. Oke, bagus. Nah, bagaimana sekarang perasaan kalian jika kalian di posisi korban bully tadi? Apakah kalian pernah berpikir nih, apabila kalian menjadi korban? Pernah, Bu. Saya pernah. Pasti saya merasa bingung, terus sedih pastinya. Sedih banget. Itu baik, Cynthia. Terima kasih. Ada pendapat lain? Kalau saya pasti merasanya putus asa gitu, Bu, karena kan kalau dibully belum tentu ada yang mau temenan sama saya gitu, Bu. Jadi saya takut ngerasa sendirian. Oke, baik ya. Putus asa. Nah, apakah kalian pernah berpikir nih, apabila kalian itu menjadi korbannya? Pernah, Bu, posisi seperti itu, nggak enak rasanya jadi korban bully itu. Sakit. Kalau misalnya Ibu bertanya, kalau tadi kan itu korban ya. Kalau misalnya kalian sebagai saksi, melihat, pernah nggak? Saya Kamu pernah, Bu. hanya lihat, oh ya, gimana Juan? Saya juga pernah, Bu, tapi saya nggak berani melawan karena saya nggak bisa apa-apa, Bu. Saya takut. Oh gitu, baik ya. Terima kasih ya. Nah, anak-anak presentasi tadi sudah selesai ya, masing-masing dari kelompok, dan kita sudah mulai juga mencari informasi apa yang didapatkan ya. Oke, sekarang Ibu mau bertanya nih, sebetulnya apa sih pengertian dari bully itu? Apa? Langga, coba pendapat dari Langga. Langga, bully itu apa, Langga? Kalau menurut saya, Bu, kalau membuli itu menjatuhkan satu sama lain, Bu. Menjatuhkan satu sama lain. Baik. Juan? Kalau dari saya, bully itu kayak perbuatan melukai secara fisik atau non fisik, karena dia membuli seseorang yang lebih, karena dia merasa kuat, jadi dia membuli yang lemah, Bu. Oke, bagus. Ada lagi? Saya mau coba, Bu. Cynthia. Kalau menurut saya itu, bully itu masuknya sudah ke kekerasan, karena ya itu tidak sesuai sama hak kita sebagai manusia, hak asasi manusia. Nah, biasanya bully itu tidak memandang umur, Bu. Kalau yang saya perhatikan sejauh ini, bully itu kadang banyaknya sih, tapi dari kakak kelas ke adik kelasnya. Jadi yang lebih tua ke yang lebih muda. Karena apa? Ya karena yang kayak Juan bilang tadi, itu tuh merasa paling sok, paling kuat, terus udah paling hebat lah gitu, Bu.
Oke, bagus ya. Jawaban yang baik ya. Jadi bully itu bagi kamu adalah karena ada senioritas gitu ya antara kakak kelas dengan adik kelas. Baik. Ada yang mau menambahkan lagi nih selain dari Langga, Juan sama Cynthia? Saya, Bu. Ya. Menurut saya pribadi, bully itu merupakan tindakan yang sangat kejam, Bu. Bisa membahayakan korban, baik secara psikis dan fisik. Bahkan bisa membekas sampai dewasa, Bu. Oke. Kemudian ada lagi? Kalau menurut saya, Bu, bully itu perbuatan yang sama sekali nggak menyenangkan karena bisa bikin stres juga, Bu. Bikin overthinking gitu, Bu. Baik. Jadi ya anak-anak, bully itu adalah, apa sih bully itu? Nah, kita akan melihat PowerPoint. Bu, sharekan PowerPoint. Nah, pengertian bully. Bully itu biasa disebut dengan perundungan, ya, atau penindasan, yaitu penggunaan kekerasan, ya, atau ancaman yang menyalahgunakan atau untuk mengintimidasi orang lain. Nah, hal tersebut meliputi ada yang pelecehan secara lisan, ancaman, kekerasan fisik, paksaan ya atau diarahkan berulang-ulang gitu ya kepada korban tersebut ya, itu bisa atas dasar agama, bisa karena gender atau bisa karena kemampuannya dia ya atau kepribadiannya dia dan lain sebagainya ya. Nah, itu tadi adalah pengertian dari bully. Nah, kemudian apakah di sini kalau bully itu kan termasuk kita tadi ada jawaban anak yang menakut-nakuti ya. Kemudian bisa mengakibatkan apa tadi? Murung ya, takut. Nah, selanjutnya di sini anak-anak siapa di sini nih yang pernah melakukan perbuatan bully? Saya pernah, Bu. Semua, Kata Bu. jujur. Oh, semua Bu. ya. Semua. Semua sudah pernah. Oke, nah anak-anak kalau semuanya sudah pernah, nah sebetulnya perbuatan bully itu perbuatan baik atau buruk sih? Buruk, Bu. Buruk, Bu. Buruk ya. Nah kalau sudah tahu itu perbuatan buruk, tapi kenapa anak-anak sering melakukan? Ayo dijawab, apa penyebabnya? Karena saya dibully duluan, jadi saya pengen balas, Bu. Saya kesel, Bu, nggak terima, Bu. Oh gitu, Juan ya. Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu, Ah, gimana? awalnya bercanda, tapi akhirnya jadi menghina gitu. Oh gitu, awalnya bercanda makanya kalau ketika anak-anak ditanya, "Kenapa kamu melakukan ini?" "Ah, hanya bercanda Bu," gitu ya. Baik, selanjutnya ada lagi pendapatnya Steven mungkin? Kalau saya suka ngebully orang tuh kalau saya setiap ngelihat dia tuh bawaannya kesel aja, Bu, gitu. Jadi saya bully dia gitu, Bu. Kesel lihat mukanya gitu ya. Oke, mungkin pendapatnya Alex gimana, Nak? Kalau saya ngebully karena ajakan teman-teman main, Bu. Jadi ikut-ikut aja, Bu. Oh gitu ya, jadi ikut-ikutan teman gitu ya. Baik, sangat beragam sekali ya dari kalian ya, alasan kalian pernah melakukan bully itu ya. Nah kira-kira kalian, apa yang sudah pernah adakah yang sudah pernah melakukan bully dan apa dampaknya? Ada yang mau jawab? Saya, Bu, Mhm. itu tuh kalau saya udah ngelakuin bully kadang tuh ada beberapa teman yang ngejauh. Habis itu orang yang saya bully itu kayak udah nggak pernah muncul di hadapan saya lagi, nggak pernah mau. Jadi kayak jaga jarak. Gitu. Oke, selanjutnya ada yang mau jawab lagi? Saya Dampaknya apa? pasti Apa aja? dosa, Bu, kena dosa juga. Oke, karena dosa ya. Maksudnya dosa gimana, Nak? Kan membuli teman itu kan perbuatan yang tidak terpuji juga. Pasti kena dosa, terus nanti bakal kena akibatnya sendiri. Oke, baik. Jawabannya bagus ya, Eda ya. Nah, baik anak-anak. Ibu ingin tahu nih, kira-kira kalian jika dibully, apa yang akan kalian lakukan? Ini jika kalian sebagai contoh, coba berikan contoh baik dan contoh
buruknya? Saya mau kasih contoh yang baik, Bu. Oke, apa? Kalau saya dibully gitu, saya bakal nunjukin sikap yang sabar, dan saya bakal ngebuktiin omongan mereka semua itu nggak ada yang benar gitu, Bu. Oke, baik. Lalu contoh terburuknya apa? Ada yang Coba mau saya, jawab? Bu. Gimana, Steven? Kalau saya dibully, saya cenderung membalas, Bu, karena saya nggak mau harga diri saya diinjek-injek sama dia, Bu. Oke. Jadi ada dampak ya ketika kita membuli itu ya menjadi apa tadi anak pelaku ya. Nah, supaya apa ya? Tadi menunjukkan kesadaran ya. Kemudian kalau Steven tadi supaya apa namanya? Tidak diam saja ya, tapi kita juga harus harga diri kita jangan terus diinjak-injak begitu ya. Nah, jadi perlu Ibu sampaikan di sini agar anak-anak bisa menyikapi perbuatan bully dengan baik ya. Nah, bully itu kan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara apa tadi Nak? Menyakiti. Baik dalam bentuk fisik, verbal ataupun emosional ya. Nah, kemudian di sini juga dalam bentuk apa ya, secara psikologis juga berpengaruh, ya kan. Nah, makanya ada seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat ya, pasti dia akan menyakiti orang yang lebih lemah di bawah kita. Nah, kemudian tujuannya itu apa? Ada yang tahu nggak tujuan dari orang mau melakukan bully kepada temannya itu apa? Supaya apa sih? Kenapa sih kamu kok bully teman kamu? Nah, misalnya begitu. Supaya apa? Cynthia tahu nggak? Saya tahu, Bu, biar dia ngerasa puas. Jadi kayak misalnya, oh saya nggak suka sama si ini, atau saya iri sama si ini, otomatis dia kan mau ngebully. Terus kalau udah orang yang merasa terbully itu, jadi ya dianya puas. Si pelaku yang ngebulinya itu puas, Bu. Nggak tahu deh, memang kayaknya untuk menyenangkan diri sendiri, tapi memang dengan cara yang salah, aneh, Bu. Alex? Kalau menurut saya biar dia paling disegani gitu Bu sama orang-orang di sekitarnya. Jadi biar orang lainnya takut, jadi dia yang paling berkuasa lah istilahnya Bu. Oke, baik ya. Oke, kita akan melihat apa dampak ya dari kita melakukan bully. Nah, nih kan ini sebelumnya adalah ini bentuk dari penindasan dua bentuk penindasan ya, penindasan fisik dengan penindasan psikologis ya yang tadi Ibu bilang ya. Bentuk penindasan itu bisa dilakukan secara fisik ya, menyakiti, membuat luka. Kemudian secara psikis itu adalah membuat dia takut ya kan, membuat dia nih, membuat dia depresi, menjadi cemas, seperti itu kan. Nah, sekarang ketika itu kan tadi bentuknya. Nah, kalau Ibu bertanya kepada kalian, macam-macam dari bentuk bully itu apa saja, Nak? Jenisnya? Verbal dan non-verbal. Verbal dengan non-verbal. Contohnya seperti apa, Steven, kalau verbal itu? Verbal tuh kalau kita ngolok-ngolok orang lain lewat omongan kita. Kalau non-verbal kita pakai tindakan secara fisik, Bu. Oke, baik. Kalau Cynthia? Sama, Bu. Sama seperti Steven tadi bilang. Oke, jadi bully itu ada banyak macamnya ya Nak. Salah satunya adalah nih, macam-macam bully itu ada secara verbal yaitu melalui tuduhan-tuduhan, melalui kata-kata kasar ya kamu gosipin temen juga ya kan. Yang nggak baik, yang keliru itu juga salah satu kamu sudah melakukan bully secara verbal ya. Kemudian bully secara fisik. Nah, itu seperti yang di video tadi ya kan, menampar, mencekik, menggigit ya kan. Nah, kemudian meludahi. Jadi ini ya Nak, macam-macam dari bully. Bully itu ada berupa bully verbal ya, jadi berupa perkataannya, perkataan yang kejam, perkataan kritikan yang menyakitkan ya,
kemudian bully secara fisik ya. Bully secara fisik itu ya berarti apa, dia menendang, dia memukul, seperti itu ya. Nah, bully ini sudah masuk ke kalau secara fisik itu sudah pada tindakan kriminal, ya. Nah, kemudian ada juga bully secara relasional atau secara sosial nih ya. Nah, ini contohnya itu seperti melalui temannya itu dikucilkan, ada ya? Pengalaman kalian ya mungkin pernah dikucilkan sama orang lain, diabaikan ya, di apa ya, atau lirikan mata ya kan lirikan matanya itu seperti apa ya, merendahkan seperti itu kan. Kemudian, atau bahasa tubuh yang mengecek seperti itu ya. Kemudian macam yang keempat adalah bully elektronik atau biasa disebut dengan cyber ya. Nah contohnya di sini adalah jadi menggunakan sarana ya seperti pakai komputer, pakai handphone, pakai internet ya, ditunjukkan untuk apa? Bisa meneror ya atau dengan tulisan-tulisan atau mungkin animasi gambar ya atau rekaman video ya. Tapi di situ maksudnya adalah untuk menyakiti orang yang dibully tersebut ya. Nah, atau bisa biasanya kalau zaman sekarang tuh, nyepet-nyepet lewat status gitu kan ya. Ya kemudian nyindir-nyindir seperti itu namanya adalah bully, elektronik atau disebut dengan cyber ya. Nah, tadi kita juga sudah membahas tentang dampak negatif. Apa saja sih dampak negatif? Nih, nah, terganggu fisiknya ya. Kan dia jadi terluka, jadi sakit ya seperti di video tadi ya. Kemudian dia tertekan psikisnya, kemudian pergaulannya terganggu ya kan karena apa tadi dikucilkan kan. Ya jadi dia menjadi minder, menyendiri, grogi ya. Kemudian apa? Menjadi pendiam, kemudian prestasi belajarnya itu juga nilainya itu menjadi jelek ya karena apa? Karena kurangnya konsentrasi ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah Ibu akan memberikan tugas bagaimana kan tadi kalian sudah tahu ya, apa Nak, dampak dari kita, sebagai pelaku bully. Nah, sekarang di sini caranya itu kan, supaya kita terhindar itu bagaimana. Nah, anak-anak silakan lihat di grup WA sudah Ibu kirimkan melalui Google Form dan akan Ibu tampilkan juga ya, akan Ibu tampilkan juga. Nih, silakan kalian kerjakan. Nih. Nah, kan tadi kalian sudah tahu ya informasi apa tentang bully, kemudian apa dampaknya dari bagi pelaku dan juga bagi korban. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik di sini. Ya, informasi apa yang kamu peroleh terkait perilaku bully? Kemudian hal-hal apa saja yang menyebabkan adanya perilaku bully? Nah, Ibu akan mengajak kalian untuk merencanakan apa yang akan dilakukan supaya dapat mencegah dan menghindari bully. Nah, kemudian perasaan kalian setelah berdiskusi dengan anggota kelompok kalian tadi, apa yang kalian dapatkan dari kegiatan diskusi tadi? Ibu beri waktu kurang lebih 2 menit dari sekarang. Silakan nanti yang sudah boleh dipresentasikan ya, Nak.
Oke, sepertinya sudah selesai ya. Silahkan, siapa yang mau mempresentasikan dari LKPD tadi? Alex, boleh Lex? Untuk soal yang pertama, informasi apa yang kamu peroleh terkait perilaku bullying? Hmm, Informasi yang saya dapat bahwa bullying itu dapat membuat kita sakit batin dan sakit fisik. hmm, Untuk pertanyaan yang kedua, hal-hal apa saja yang menyebabkan adanya perilaku bullying? Yaitu bisa jadi karena ingin merasa ditakuti atau merasa dihormati di antara anak-anak sekolah lainnya. Atau bisa juga menjadi faktor pribadi gitu Bu, kayak misalnya nggak suka, jadi disamperin terus dipukulin atau gimana gitu Bu. Kemudian, Terus untuk soal yang ketiga, rencana apa yang akan dilakukan agar kalian dapat mencegah dan menghindari bullying? Jawaban saya itu, saya tidak akan berteman dengan orang-orang yang sering melakukan bullying, Bu. Karena itu tidak baik. hmm, Terus yang soal yang keempat, langkah terdekat apa yang akan dilakukan agar kalian tidak menjadi perilaku dan korban bullying? Yaitu, saya akan berusaha untuk tetap tenang ketika saya merasa terganggu. Atau ada orang yang berusaha untuk mengganggu saya. oke. Terus perasaan saya setelah berdiskusi dengan anggota kelompok yaitu sangat senang, dan yang saya dapat adalah informasi tentang bullying. Contohnya dampak dari bullying, terus arti bullying, terus macam-macam bullying dan semacamnya Bu. Itu Bu yang saya dapat. Baik, terima kasih jawabannya bagus ya Alex. Coba Langga, sekarang pendapat Langga. Bagaimana dengan tugas LKPD-mu? Sudah selesai ya Langga? Silakan Langga, presentasikan nomor 1. Silakan dibuka mic-nya dulu enggak, Langga? Gimana Langga? Nomor 1 Langga, apa yang kamu peroleh terkait perilaku bully? Ya nak. Halo Bu, Ya. ada nge-lag Bu. Oke, udah bagus nak sinyalnya. Nomor 1 apa enggak? Kalau nomor 1, informasi yang terkait dari perilaku bullying itu gak jauh beda sih Bu, kayak si Alex. Hampir sama-sama gitu Bu. Nah apa? Gimana ya? Bu, bingung Bu. Atau ada yang bisa membantu Langga? Steven? Bu. Oke, boleh Steven coba. Pertanyaan nomor berapa Bu? 1. Informasi yang saya peroleh terkait perilaku bullying, bullying itu adalah tindakan yang sangat kejam yang bisa mempengaruhi psikis dan fisik seseorang hingga menyebabkan seseorang itu bisa mengalami trauma, Bu. Oke, kemudian? Yang kedua, hal-hal apa saja yang menyebabkan adanya perilaku bullying? Menurut saya pribadi, perilaku bullying itu disebabkan oleh adanya rasa senioritas, rasa ingin melampiaskan emosi, rasa ingin memuaskan diri gitu, Bu. Kemudian? Lalu yang ketiga, rencana apa yang akan saya lakukan agar saya dapat mencegah dan menghindari bullying? Pertama, saya akan memperbanyak relasi dan mengasah diri. Karena kalau kita punya bakat atau talenta dalam nilai dalam diri kita, pasti orang lain juga akan sungkan dan lebih menghargai kita, Bu. Terus? Yang keempat, langkah terdekat apa yang akan saya lakukan agar saya tidak menjadi pelaku dan korban bullying? Langkah terdekat saya adalah memperbaiki pola pikir saya, Bu. Saya memperbaiki pola pikir saya supaya saya itu lebih menghargai orang lain. Jadi saya menganggap orang lain itu setara. Jadi saya tidak mengolok-olok dia, saya tidak merendahkan dia gitu, Bu. Dan terus kalau misalnya saya menjadi korban bullying, saya akan melawan gitu. Pertanyaan nomor 5, bagaimana perasaan saya ketika selesai berdiskusi dengan anggota kelompok? Apa yang saya dapatkan dari kegiatan diskusi tadi? Saya mendapat banyak hal ya, Bu.
Saya lebih menyadari bahwa tindakan saya waktu bully itu sangat salah. Saya juga menyadari kalau tindakan itu bisa menyebabkan trauma yang sangat besar bagi orang itu. Itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Nah, di sini Ibu akan memberikan sedikit cara ya, Nak. Nah, supaya ini, bagaimana sih kamu harus menyikapi ya, mengatasi bully ya. Atasi ya. A itu adalah amati sekitarmu, ya mulai mengamati lingkungan ya, kamu harus peka ya, harus mempunyai empati, kesadaran apa ya, Nak, dengan situasi sosialmu ya. Kemudian yang T itu adalah tanya temanmu. Ya, anak-anak di sini coba ada nggak sih teman-teman itu yang terindikasi menjadi korban dan juga pelaku. Kamu harus bisa membedakan ya, mana pelaku dan juga mana korbannya. Kemudian yang A, awasi jika terjadi. Maksudnya di sini adalah awasi jika kamu melihat kejadian bully ya. Lalu amati langkah-langkahnya. Betul gak sih? Oh, kok orang ini kok mencurigakan? Nah, seperti itu ya. Kemudian sikapi dengan bijak. Di sini kekerasan bukan dilawan dengan kekerasan lagi, tapi apa? Ajaklah untuk berdamai ya. Sedangkan yang I adalah inisiatif melapor ya. Jadi laporkan jika memang sudah melalui batas bagi kamu ya. Kok ini teman kamu sampai sedih, sampai tersakiti seperti itu ya. Nah, jadi yang harus kamu lakukan adalah bisa kamu melaporkan ke Bapak Ibu guru kalian atau ke orang tua kalian ya untuk oh kok ini temannya kok ada yang dibully seperti itu ya. Nah, kemudian di sini yang bisa Ibu kesimpulannya di sini yaitu jika kamu menjadi korban ya. Nah, ini tips strateginya adalah abaikan. Kemudian ini tipsnya itu katanya ala namanya ya, abaikan, lawan, dan laporkan gitu kan. Ya, abaikan jika kamu dibully oleh temanmu, baik secara verbal, fisik, sosial, ya sudahlah, biarin aja toh nanti dia juga capek sendiri ya kan. Kemudian L itu apa? Dilawan. Jika setelah diabaikan temanmu masih juga membuli, maka kamu boleh melawannya ya, melawan dengan cerdas ya, dan tidak menyerang balik ya, jadi harus tahu strateginya gitu kan. Kemudian lapor ya, terakhir jika diabaikan sudah dilawan pun sudah apa ya, tetap tidak ada perubahan, adalah waktunya kamu ya melaporkan kejadian bulimu itu bisa kepada gurumu, dengan orang tuamu ya. Jika perlakuannya memang sudah kelewat batas, kamu bisa melaporkan juga ke polisi ya, misalnya sampai melukai ya kan, seperti tindakan kekerasan seksual itu kan termasuk bully ya, bully secara fisik itu bisa dilaporkan ya. Baik, begitu ya anak-anak ya. Oke. Nah, berhubung ini waktunya sudah hampir 30 menit ya. Sebelum kita akhiri, coba anak-anak yang Ibu sampaikan tadi ya, apa pesan dan kesanmu terhadap materi bully tadi? Atau bagaimana kamu menyikapi tentang perilaku bully? Silakan sampaikan pendapat kalian. Apa ya Bu, pesannya kita harus menghindari bully kalau kita mau berteman gitu Bu, karena kalau bully itu kesannya jadi kayak perusak harga diri seseorang gitu Bu. Oke, baik. Ada yang lain? Kalau pesan saya, jangan coba-coba melakukan bullying pada teman sendiri karena dapat merugikan teman itu dan diri sendiri. Kesannya bullying itu adalah perilaku yang agresif juga. Oke, baik. Juan ada pendapat? Ada Bu, kalau dari saya sendiri sih jangan biarkan bully itu mendarah daging, karena semakin kita mendarah dagingin bully itu kita bully orang. Nah, orangnya bully balik. Nah, kita saling bully tanpa berhenti gitu Bu. Jadi pesan saya kita harus stop bullying. Udah itu aja. Oke, baik. Ada pendapat lain? Saya Bu. Mm-mm. Pesan saya stop bullying karena membuat orang trauma. Oke, baik. Selanjutnya, yang terakhir? Steven, Bu. Ya, gimana Steven?
pesan saya, kita harus mulai dari diri sendiri untuk berbuat baik dan menjalin relasi dengan teman-teman. Karena kalau kita banyak teman, pasti kita juga bakal terlindungi gitu, Bu. Dan kalau kesannya itu bullying adalah perbuatan kriminal yang menyerang harga diri seseorang. Itu, Bu. Oke, baik ya. Nah, anak-anak kan tadi kita sudah melihat dari pesan dan kesanmu. Nah, sekarang ketika Ibu bertanya, apa manfaat dari kita belajar mengenai materi bully pada hari ini? Apa manfaatnya, Langga? Apakah ini bermanfaat tidak? Ya, Bu. Layanan bimbingan konseling ini. Bermanfaat, Bu. Nah, alasannya apa, Langga? Mengingatkan kita supaya tidak membuli orang, karena itu bisa kayak berakibat ke diri kita sendiri lagi, Bu. Oke, bagus. Terima kasih. Kalau Cynthia gimana? Menurutmu ini penting nggak, Nak? Penting, Bu. Kenapa penting, Cynthia? Dengan Karena kita adakan ini tuh kan menjelaskan tentang bully, dampak Ya. membuli itu apa itu bully, mengenai apa. Jadi orang-orang tuh lebih sadar dan mereka tuh nggak bakal ngebully orang lain. Jadi tersadarkan lah, Bu, tercerahkan biar nggak ngebully orang lagi. Karena udah tahu nih dampaknya tuh apa, bisa berakibat fatal buat pribadi si orang yang dibulinya itu gitu loh, Bu. Oke. Baik ya, terima kasih ya. Nah, jadi anak-anak itu yang bisa Ibu sampaikan ya. Semoga dengan kalian mengetahui ya, kita refleksikan ya. Setelah ini Ibu akan memberikan lembar refleksi kepada kalian. Refleksikan diri kalian ketika kalian menjadi seorang pelaku ya, ketika kalian menjadi seorang korban bully dan ketika kalian menjadi saksi ketika melihat temannya. Nah, karena perilaku itu adalah perilaku bully itu adalah perilaku yang buruk, jadi alangkah baiknya kalian harus bisa menyikapi. Kan kalian tadi sudah tahu ya, dampaknya itu adalah secara psikis itu tidak baik ya, karena bisa sampai bunuh diri, bisa mengakibatkan teman kita itu depresi dan cemas ya. Maka janganlah kita menjadi pelaku bully dan juga terhindar dari yang namanya korban bully. Ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu harap bimbingan kelompok ini tidak berhenti sampai di sini ya. Jadi kegiatan ini akan kita lanjutkan. Kalau memang ada yang masih mempunyai kecenderungan untuk berperilaku seperti itu, nanti bisa kita adakan bimbingan kelompok lagi yang terjadwal atau bimbingan individual. Begitu, siap anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, terima kasih ya atas waktu kalian ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum Ibu, terima kasih karena kalian sudah datang ya dan sudah mengikuti kegiatan ini dengan aktif ya. Oke, karena tadi kita sudah memulai dengan doa, maka mari kita tutup juga dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, baik Devara. Teman-teman dan Bu Delta, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Devara ya. Anak-anak terima kasih ya karena sudah selesai, waktunya sudah habis. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat ya buat kalian dan kita bertemu di lain hari. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kembali, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Nak. Mari, Bu. Saya izin live ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Nak.